Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semuanya, sekarang kita akan melakukan pelatihan. Sebelum itu saya ingin mengingatkan dan menyampaikan kepada rekan-rekan semua, jika nanti dalam proses pelatihan kita atau dalam pertengahan pelatihan ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau sesuatu buruk yang terjadi, rekan-rekan bisa menyelamatkan diri rekan-rekan dengan pergi ke pintu darurat yang ada di sebelah kiri saya untuk menyelamatkan diri rekan-rekan. Dan nantinya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti gempa bumi, rekan-rekan bisa menyelamatkan diri rekan-rekan dan melakukan tindakan atau sikap pertama dengan melindungi kepala rekan-rekan agar tidak tertimpa oleh reruntuhan atau barang-barang yang jatuh, dengan menjadikan tangan rekan-rekan di atas kepala ini untuk menyelamatkan kepala rekan-rekan, atau ada barang-barang yang lebih kuat untuk bisa melindungi kepala rekan-rekan, dan langsung rekan-rekan menuju ke pintu darurat yang ada. Oke, maka dari itu sekian untuk melakukan penyelamatan pertama bagi rekan-rekan. Baik, di sini saya sebelumnya belum memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zakia Istiqomah. Di sini saya sebagai trainer dalam pelatihan kita kali ini. Oke, kita kan sering mendengar nih istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi agar sesi pelatihan kita ini lebih nyaman dan kita juga lebih nyaman dalam berkomunikasi, saya ingin mengenal rekan-rekan satu-satu. Boleh dari rekan-rekan untuk memperkenalkan diri rekan-rekan terlebih dahulu, mulai dari KKN sini. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dara Bestari. Saya biasanya dipanggil Adi. Oke. Perkenalkan, nama saya lagi. Saya biasanya dipanggil dengan Kansa. Satu Ari, Kak Kansa, lanjut. Perkenalkan nama saya Silvi Bestari. Ini bisa dipanggil Silvi. Kak Silvi, lanjut. Perkenalkan saya Puan Harani, biasa dipanggil Puan.
dan juga rileks, kita akan melakukan senam otak dulu. Di sini ada udah pernah senam otak? Belum. Oke, kita akan senam otak dulu ya. Jadi nanti saya akan menunjukkan gerakan pertamanya dan nanti silakan rekan-rekan ikuti sesuai dengan iringan musiknya juga ya. Jadi gerakan itu boleh berdiri. Oke, rekan-rekan bisa kayak gini ya, ganti tangannya. Oke, kita ganti gerakan ya. Sekarang kita ganti gerakan lagi, pistol sama pis ya. Oke. Oke, untuk senam otaknya cukup sampai di sana. Oke, rekan-rekan bisa duduk kembali. Oke, di sini kita akan melaksanakan pelatihan dengan tema yaitu untuk memperhatikan isu-isu kesehatan yang khas di tempat kerja, terutama bagi rekan-rekan yang bekerja di BNPB yang dimana itu sangat rawan dengan kesehatan dan keselamatan bagi rekan-rekan semuanya. Nah, di lingkungan kita ini, di daerah kita ini, kira-kira apa hal-hal yang krusial atau yang penting yang perlu diperhatikan terkait isu-isu kesehatan ini dengan wilayah kita yang di daerah Padang ini sering terjadi bencana gitu. Apa hal-hal yang menurut saudara yang sekarang menjadi kekhawatiran saudara? Misalnya kalau ada bencana itu yang dikhawatirkan biasanya air bersih. Air bersih. Oke, betul. Ya, karena selama bencana itu terkadang kita sulit mendapatkan pasokan air bersih. Ya, itu sangat benar dan itu juga menjadi faktor yang menimbulkan isu-isu kesehatan di tempat kerja. Dengan sebagai rekan-rekan saudara yang tempat kerjanya itu harus berlapangan, ke lapangan juga dan tidak hanya di kantor saja. Oke, kita masuk ke. Nah, di sini terdapat kondisi-kondisi buruk yang terjadi di tempat kerja, di mana ada cuaca. Cuaca ini kita tidak bisa mengendalikan cuaca atau memprediksi cuaca yang akan terjadi di tempat kita melaksanakan pekerjaan kita seperti monitoring ke tempat-tempat bencana atau tempat-tempat korban-korban evakuasi. Kita tidak tahu apakah cuaca seperti apa yang yang terjadi di sana. Kendala bahasa ini juga sering kerap kali terjadi di mana kita sebagai penanggulangan bencana kita akan pergi ke daerah-daerah dan setiap daerah itu memiliki bahasanya tersendiri dan itu menjadi kesulitan juga untuk bisa beradaptasi dengan orang-orang di sana. Di sini juga ada situasi ramai, tekanan lingkungan. Tekanan ini seperti terjadinya kematian, baik itu kematian orang terdekat kita, orang-orang yang kita kenal, kerabat, ataupun binatang-binatang peliharaan kita. Itu juga memberikan dampak kesehatan bagi kita yang melakukan pekerjaan ini. Di sini juga ada tantangan seperti dari birokrasi, dari pemerintahan, dari atasan kita, dan organisasi-organisasi lain yang bekerja sama dengan kita. Nah, tadi kan membahas itu kurangnya pasokan air kan, kayak air bersih itu. Nah, di sini juga menjadi kondisi buruk yang membuat
terjadi di tempat kerja, di mana ketika kita pergi ke suatu tempat bencana atau tempat-tempat pengungsian, itu seringkali terjadi kurangnya pasokan makanan, akses air, dan banyak infrastruktur yang kurang bisa memadai membantu kita saat terjadi bencana tersebut. Padahal harusnya kan air itu adalah termasuk juga menjadi kunci utama kesehatan kita juga. Di sini juga banyak terjadi hal-hal buruk itu membuat kita menjadi merasakan kesehatan kita juga terdampak, seperti kurang kesempatan untuk rekreasi, kurangnya waktu bebas atau ruang pribadi, karena apabila kita ada terjadi suatu bencana atau suatu keadaan yang tidak dalam keadaan yang baik, itu akan membuat kita merasa tertekan dan kita tidak bisa untuk merilekskan diri kita, dan hal itulah yang akhirnya berdampak pada kesehatan tadi. Kurangnya keamanan pribadi dan tempat transportasi yang aman ini kerap kali terjadi karena kondisi atau keadaan lapangan yang tidak terkontrol itu adalah bisa berdampak juga pada kehilangan kurangnya keamanan kita, dan transportasi yang terbatas itu pun juga terjadi karena kerusakan infrastruktur tadi. Nah, pada rekan-rekan sebagai pekerja, di sini hal yang paling sering terjadi yaitu adalah jam kerja yang panjang, di mana jam kerja yang panjang ini membuat rekan-rekan menjadi merasa tertekan atau kurangnya waktu istirahat rekan-rekan dan waktu untuk bersantainya tadi. Jadi sehingga jam kerja yang panjang dengan yang tidak sesuai dengan waktu istirahat rekan-rekan itu bisa memberikan dampak juga bagi kesehatan rekan-rekan, baik itu baik dalam fisik maupun pada psikis kita. Kemungkinan terjadinya kejahatan itu juga dapat terjadi karena ketika kita dalam kondisi atau kita mengunjungi suatu tempat, itu banyak di antara orang-orang ini sudah mengalami kayak mereka udah frustasi, mereka udah bingung harus melakukan apa, mereka udah banyak kehilangan baik itu harta maupun keluarga mereka. Jadi sehingga itu juga memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan tindak kriminal. Dan ini kita bisa saja rekan-rekan yang melakukan kerja di lapangan terkena dampak kejahatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Jadi ini juga menjadi kondisi buruk yang ada bagi rekan-rekan di tempat kerja tersebut. Nah, jadi apa yang harus rekan-rekan lakukan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kerja atau kondisi lapangan saudara di tempat kerja itu? Di sini seperti cuaca itu saudara bisa mungkin memantau dengan melihat prediksi cuaca terlebih dahulu dan menyiapkan alat-alat yang sekiranya bisa membantu saudara jika terjadi akan ada hujan badai. Saudara bisa mempersiapkan mantel atau payung. Jika panas, saudara bisa mempersiapkan alat-alat yang bisa melindungi saudara gitu. Dan kalau untuk kayak bahasa, mungkin kita bisa membawa guide atau orang-orang di sana yang bisa membantu kita sebagai narahubung dalam proses komunikasi. Dan sebagai orang yang selalu melakukan pekerjaan ke lapangan yang tempatnya pasti sering melakukan ke lapangan yang tempatnya juga terisolir, dan itu pasti proses komunikasi sangat susah dengan untuk menghubungkan komunikasi kita. Nah, di sini saudara bisa untuk mengatasi itu dengan melakukan perancangan saluran komunikasi yang juga dibicarakan kerjasama dengan birokrasi lainnya. Dan untuk saudara juga bisa melakukan dukungan dari rekan kerja atau komunitas lainnya untuk membantu saudara ketika menghadapi kondisi buruk, seperti saudara yang sedang memiliki beban kerja yang banyak, yang berlebihan. Itu saudara bisa mencari dukungan kepada teman-teman atau komunitas lain yang membuat saudara merasa lebih baik dari sebelumnya. Karena dengan itu saudara bisa memberikan kesejahteraan kepada diri saudara sendiri. Dan untuk mengurangi dampak dari beban kerja yang berlebihan tadi atau hal-hal yang tidak diinginkan juga pada proses pekerjaan, saudara juga bisa melakukan manajemen waktu untuk
kondisi bidang saudara gitu kan. Dan di sini ada kolera. Kolera ini adalah suatu penyakit, yaitu infeksi pada usus yang disebabkan oleh bakteri yang mana hal ini menyebabkan kita menjadi diare dan dehidrasi akut. Dan jika hal ini dibiarkan dan terjadi, itu akan mengalami infeksi sehingga butuh penanganan cepat. Nah, namun ketika hal ini sering terjadi, mengapa hari ini penyakit kolera ini menjadi isu kesehatan atau kondisi kesehatan yang terjadi pada keadaan atau bidang kerja saudara? Karena kolera ini sering terjadi karena kita makanan atau minuman yang kita makan itu terkontaminasi oleh bakteri-bakteri buruk. Yang mana hal ini sering terjadi ketika kita berada dalam pemukiman di suatu daerah yang memiliki sanitasi air yang buruk, tidak adanya akses air yang jernih, yang bersih, dan makanan pun juga sering terkontaminasi oleh bakteri-bakteri, dan ini yang menyebabkan terjadinya kolera. Dehidrasi, di mana kita juga di tempat pengungsian atau tempat bencana yang terjadi, kita tidak memiliki pasokan makanan yang cukup, baik itu minum ataupun makanan. Dan penyakit resiko-resiko kesehatan lainnya seperti stroke, hepatitis, HIV, AIDS, dan penyakit menular seks lainnya. Nah, ini bisa saja terjadi karena kita berkumpul di suatu tempat di mana kita tidak bisa mendeteksi apakah seseorang ini memiliki penyakit menular ini atau tidak. Dan juga malaria, dan ini karena kondisi lingkungan yang kurang baik, yang kurang bersih, demam berdarah juga bisa, dan makanan dan air yang buruk yang kita dapatkan yang kurang higienis dan steril itu bisa memberikan resiko-resiko kesehatan lainnya kepada kita semua. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan resiko kesehatan yang terjadi di tempat kerja. Dengan ketika kita pergi ke suatu tempat, kita bisa memastikan akses air yang bersih, di mana kita bisa melakukan kerjasama dengan orang setempat atau pemerintah lainnya, dan juga melakukan pengendalian seperti untuk penyakit yang menular kayak nyamuk, juga memberikan kayak vaksin gitu. Terus juga mempersiapkan nutrisi yang baik ini agar tidak terjadinya risiko-risiko kesehatan lainnya. Dan juga melakukan penyuluhan tentang penyakit menular tadi agar kita tidak terkena penyakit menular tersebut, dan juga melakukan manajemen stres atau mengatur diri kita agar tidur yang cukup, agar kita tetap memiliki stamina yang baik dan bisa melaksanakan pekerjaan kita dengan baik dan menghasilkan kinerja yang lebih baik pula. Nah, di sini ada penyalahgunaan obat-obatan seperti nafza dan alkohol di tempat kerja seringkali terjadi, di mana mereka ada mungkin terjadi di antara kita itu ada yang menggunakan obat-obatan zat adiktif, alkohol, dan mereka melakukan mabuk, dan bahkan mereka menggunakan obat-obatan ini untuk menambah energi mereka agar mereka bisa lebih kuat dalam melaksanakan atau mengerjakan kewajiban mereka dalam pekerjaan mereka. Mereka menggunakan obat-obatan yang bisa meningkatkan energi. Itu adalah suatu hal penyalahgunaan obat-obatan tadi. Nah, di sini kita bisa melakukan pencegahan tersebut dengan rekan-rekan bisa melakukan pencegahan ini dengan membuat program dukungan kesehatan mental. Jadi di instansi rekan-rekan bisa membuat program dukungan kesehatan mental bersama dengan para profesional lainnya untuk memberikan dukungan dan membantu saudara mengatasi tekanan-tekanan yang saudara rasakan di tempat kerja. Dan juga dari instansi tersendiri juga harus memberikan kebijakan internal kepada karyawan-karyawannya yang melakukan penyalahgunaan ini agar bisa lebih jelas sanksi yang diberikan. Dan juga kita juga bisa melakukan monitoring dan evaluasi tadi bersama melakukan kolaborasi dengan profesional-profesional lainnya, monitoring dan
mendorong seseorang melakukan hal tersebut, di mana ada seks yang tak terlindung, melakukan seks dengan kelompok atau target seperti pengungsi. Nah, hal ini bisa saja terjadi apabila rekan-rekan atau saudara lainnya terperangkap di suatu daerah dengan kondisi yang kurang baik dan di mana akomodasi untuk transportasi itu juga tidak memadai, sehingga saudara terperangkap di sana, dan itu bisa saja menjadi alasan atau faktor yang membuat dari rekan saudara lainnya itu melakukan seks dengan pengungsi di sana, dan juga melakukan seks dengan rekan kerja, dan hal itu juga tidak bisa kita pungkiri, melakukan seks dengan rekan kerja. Nah, dampak dari melakukan penyalahgunaan seks ini itu ada tertular penyakit seks. Seperti tadi pun resiko kesehatan tadi juga ada seperti HIV dan AIDS. Kita tidak tahu, kita dan tidak bisa memprediksi siapa yang memiliki penyakit menular tersebut. Kehamilan bagi perempuan itu bisa berdampak kehamilan yang tak diinginkan. Itu juga bisa menyebabkan sanksi hukum jika diajukan ke pelaporan, dan juga bagi kita sendiri pun sebagai pekerja di instansi ini, jika memang melakukan penyalahgunaan seks ini dapat memberikan reputasi pribadi yang buruk di organisasi atau instansi kita sendiri. Nah, di sini ada beberapa sikap yang dapat saudara lakukan agar tidak terjadinya penyalahgunaan seks ini. Jadi rekan-rekan sesama rekan kerja harus bisa menciptakan lingkungan kerja yang saling suportif di instansi ini, dengan saling menghormati dan saling menghargai, tidak ada mencela atau menjatuhkan dan melecehkan satu sama lain. Dan juga apabila rekan-rekan mendengar seseorang dari teman-teman rekan-rekan di instansi ini, mungkin rekan-rekan bisa berani untuk mau melaporkan hal ini kepada orang yang bisa berwajib untuk dilaporkan agar bisa ditindaklanjuti dengan lebih cepat, dan karena hal ini juga bisa membantu korban atau teman rekan tersebut. Inilah ya salah satu langkah pertama yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan untuk menghindari atau mengurangi penyalahgunaan seks yang terjadi. Dan juga agar terjadinya bisa terjadi, kita mengetahui rekan kita mengalami hal yang tak diinginkan atau yang merugikan tersebut, maka kita juga harus membangun komunikasi yang baik di instansi ini agar adanya saling keterbukaan dan transparansi, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi sesama anggota. Jadi kita semua bisa merasa aman untuk bercerita dan bisa memiliki tempat untuk mengadu atau tempat untuk meminta pertolongan pertama. Jadi komunikasi ini juga penting dan berani untuk melaporkan. Oke, penyalahgunaan seks ini juga seringkali terjadi menjadi resiko kesehatan juga, isu kesehatan di instansi ini, karena penyalahgunaan seks ini bisa terjadi karena faktor yang jauh dari rumah tadi. Kita jauh dari rumah, jauh dari pasangan, sehingga kita membutuhkan untuk seseorang untuk memenuhi kebutuhan kita tersebut, dan inilah yang mendorong melakukan penyalahgunaan seks ini, baik itu dengan rekan kerja ataupun dengan para pengungsi setempat yang bisa memenuhi kebutuhan saudara yang lainnya tersebut. Nah, untuk bisa kita menghadapi atau menanggulangi dan meminimalisir isu-isu kesehatan yang terjadi di sekitar saudara dalam dengan kondisi pekerjaan saudara ini, bisa melakukan beberapa perilaku atau penerapan hal-hal lainnya, dan ini saudara untuk bisa dapat mempromosikan perilaku kesehatan ini di lingkungan instansi kepada teman rekan-rekan dan orang lainnya, di mana di sini ada pemeriksaan kesehatan dan imunisasi. Pemeriksaan kesehatan ini adalah langkah preventif untuk mencegah adanya terjadinya penyakit-penyakit yang saudara miliki. Jadi untuk mendeteksi sejak dini hal-hal yang terjadi pada
diri saudara. Dan juga melakukan imunisasi itu juga dapat melindungi kita seperti melakukan vaksin agar terhindar dari penyakit-penyakit yang sekiranya itu bisa memberikan dampak yang sangat fatal, dan itu bisa menjadi proteksi bagi tubuh kita sendiri juga. Di sini kita bisa menerapkan pola hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan, di mana dengan pekerjaan kita yang tidak hanya di kantor, kita juga harus ke lapangan, sehingga kita membutuhkan energi fisik yang lebih ekstra, sehingga membutuhkan makan pola hidup yang sehat dengan makanan yang sehat dan bergizi. Di sini juga saudara harus bisa membedakan makanan-makanan yang saudara butuhkan dengan kandungan-kandungan yang sesuai, yaitu protein, kalsium, karbohidrat, atau gula, garam, dan lemak jenuh lainnya. Karena setiap kandungan-kandungan ini sangat dibutuhkan bagi fisik saudara untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban saudara di lapangan. Jadi saudara harus bisa mengelompokkan mana makanan yang mengandung protein, lemak, karbohidrat, dan vitamin lainnya. Dan juga untuk makanan sehat ini, mengapa ini sangat penting? Karena hal ini menjadi untuk sebagai daya tahan tubuh saudara dalam melakukan kinerja lebih baik ke depannya, sehingga dibutuhkan untuk saudara pandai dan bisa mempromosikan pola-pola makanan yang sehat ini ke teman-teman saudara dan rekan-rekan lainnya di instansi, sehingga semua keseluruhan dari karyawan dan pekerja di instansi ini bisa memiliki pola hidup yang sehat. Di sini ada olahraga sesuai dengan batasnya, di mana kita dapat melakukan olahraga secara teratur dengan kondisi yang menyesuaikan dengan kondisi yang saudara alami sekarang. Bisa saja saudara sedang berada di tempat bencana, tempat pengungsian, sehingga tidak memiliki akomodasi untuk tidak memiliki sarana untuk melakukan olahraga yang biasa saudara lakukan. Mungkin saudara bisa melakukan alternatif lain dengan melakukan saudara melakukan olahraga di tempat yang lebih aman, seperti mungkin hanya jogging atau maraton, atau melakukan olahraga yang tidak terlalu berat. Nah, melakukan olahraga ini juga membantu saudara untuk meningkatkan daya tahan tubuh, baik secara fisik, dan juga membantu saudara untuk mengurangi isu kesehatan baik itu dalam psikis, seperti mengurangi stres, dan juga membantu saudara untuk membuat suasana hati lebih baik, sehingga dalam melakukan pekerjaan saudara dapat bisa lebih rileks dari tekanan-tekanan yang saudara dapatkan. Nah, di sini untuk menerapkan praktik kesehatan dan kebersihan juga sangat penting bagi saudara, di mana saudara seringkali terpapar dengan kondisi atau lingkungan yang kurang sehat. Dan juga saudara juga butuh untuk melakukan praktik-praktik kebersihan lainnya untuk menjaga diri saudara lebih baik. Karena dengan kita melakukan praktik seperti mencuci tangan setiap kali memegang suatu hal, suatu barang, atau mencuci tangan sering-sering, mungkin kita mendengar hal itu sebagai sesuatu yang klise atau sesuatu yang masih sering dianggap remeh oleh kita kebanyakan. Namun hal ini bisa membantu saudara mencegah terhindar dari penyakit seperti penyakit kolera tadi. Dengan kita rajin untuk mencuci tangan, itu bisa menjadi salah satu langkah kita untuk terhindar dari penyakit kolera tadi. Di mana penyakit kolera tadi adalah penyakit yang dimana kita terpapar oleh air dengan sanitasi yang buruk dan makanan yang tidak bersih. Jadi ketika kita sering mencuci tangan, jadi apapun yang kita pegang, makanan yang kita pegang masuk ke dalam tubuh kita itu sudah bersih, karena tangan kita pun juga sudah steril.
bagi keselamatan saudara, dan itu membutuhkan proteksi atau menggunakan alat-alat pelindung diri, karena saudara bisa saja pergi ke lapangan, pergi ke daerah yang sedang mengalami longsor, mengalami gempa bumi, dan kita di sana tidak bisa memprediksi, saudara di sana tidak bisa memprediksi hal-hal apa yang akan menimpa saudara. Jadi sehingga dibutuhkan peralatan untuk perlindungan diri bagi saudara, dan ini bisa membantu saudara untuk mencegah terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan. Nah, jika dari saudara sendiri sudah melakukan praktik kesehatan yang baik, melakukan kebersihan diri yang baik juga, itu tidak hanya berdampak pada diri saudara, nah itu juga berdampak pada masyarakat yang di sekitar saudara yang sedang berada dengan saudara, di mana masyarakat tersebut juga sehingga mereka juga mendapatkan kesehatan dan keselamatan dari saudara jika saudara sudah melakukan keamanan bagi diri saudara sendiri, baik itu dalam kesehatan. Nah, di sini kita akan ada sesi konsolidasi, di mana pada sesi ini, oke, sebelum kita masuk kepada sesi ini, apakah dari saudara ada yang ingin bertanya atau ada hal yang ingin ditanyakan terkait materi yang kita sampaikan tadi? Aku nanya. Ya, baik. Tadi kan ada di bagian penggunaan obat ya Kak. Ya. Biasanya orang-orang menggunakan obat itu untuk supaya dia tuh energinya bertambah. Sedangkan kalau misalnya kita minum obat dan tidak sesuai dengan anjuran dokter, itu kan jadinya penyalahgunaan obat. Yang kira-kira ada nggak ya Kak alternatif lain biar bisa untuk meningkatkan energi sehingga kita terhindar dari penyalahgunaan obat? Oke, emang banyak dari orang-orang yang sedang bekerja, apalagi dengan tuntutan pekerjaan yang berat, itu memilih untuk menggunakan obat untuk meningkatkan energi mereka agar mereka bisa melakukan kinerja dengan baik. Namun hal itu akan berdampak pada kesehatan mereka dan membuat penyalahgunaan obat-obatan naksa tadi. Nah, dari saudara yang merasa membutuhkan energi lebih dalam melaksanakan pekerjaan saudara, menuntaskan pekerjaan-pekerjaan tersebut, mungkin saudara bisa melakukan hal-hal positif seperti yang bisa meningkatkan energi tadi, seperti mengonsumsi makanan-makanan sehat dan bergizi tadi seperti susu. Nah, di dalam susu itu terdapat kandungan-kandungan yang bisa meningkatkan energi kita. Mengonsumsi susu, dimana kalau saudara sudah bosan misalnya dengan susu rasa susu itu, mungkin bisa mengonsumsi susu yang berasal dari kacang-kacangan, karena itu juga memberikan protein dan energi bagi saudara. Tidak hanya kalsiumnya tadi, seperti susu almond, susu kedelai, itu juga bisa saudara konsumsi untuk sebagai alternatif agar saudara tidak menggunakan obat-obatan tersebut, dan juga melakukan olahraga agar meningkatkan daya tahan tubuh lebih baik juga. Olahraga ini juga bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh ini lebih baik juga. Jadi di sini saudara bisa melakukan olahraga, mengonsumsi makanan-makanan bergizi dengan kandungan yang sesuai untuk keadaan saudara atau kondisi tubuh saudara sendiri. Nah, di sini kita akan berdiskusi. Kita akan masuk ke sesi kita, yaitu konsolidasi. Nah, di sini akan ada beberapa pertanyaan. Saudara bisa mengisi beberapa pertanyaan ini untuk mengidentifikasi dari materi pelatihan kita sebelumnya. Oke, saya sudah memberikan lembar kepada saudara. Silakan saudara isi lembar tersebut dengan jawaban dari pertanyaan yang ada di depan ini.
kita akan masuk ke soal kedua. Oke, jika sudah selesai, saya akan mengambil gambar saudara lagi. Oke, baik, terima kasih kepada saudara yang sudah mengisi pertanyaan pada konsolidasi kita ini. Nah, kesimpulan dari pelatihan kita ini, di mana pelatihan ini agar saudara dapat menyederhanakan diri saudara sendiri sebagai anggota BNPB dalam penanggulangan bencana. Di sini saudara dapat melakukan hal-hal kegiatan atau perilaku sikap lainnya agar bisa menjaga kesehatan saudara, mulai dari membuat pemeriksaan kesehatan secara rutin. Hal ini juga pemeriksaan kesehatan secara rutin, imunisasi, pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, dan olahraga yang baik, dan memperhatikan praktik-praktik kesehatan dan kebersihan agar bisa menangani resiko-resiko dari isu-isu kesehatan yang terjadi di sekitar saudara dengan lingkungan kerja yang tidak bisa diprediksi dengan hal-hal yang terjadi. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi pelatihan kita ini, kita akan melakukan evaluasi, di mana saudara bisa mengeluarkan handphone saudara untuk mengisi evaluasi pada pelatihan ini. Baik, di sini sudah ada link untuk G-form evaluasi atau QR code. Silakan saudara untuk men-scan dan mengisi evaluasi dalam pelatihan kita ini, yaitu post-test teratur kita.
dalam proses pelatihan kita ini, dan diharapkan apa yang kita lakukan dalam pelatihan ini bisa saudara terapkan di lingkungan instansi saudara, sehingga saudara pun bisa menjaga